kembali lagi di channel Whisky Gapi 138, channel yang bahas dunia perikanan. Ya, hari ini Whisky akan membuat frozen food untuk udang. Nah, untuk udang yang ada di sini nih, tuh, ini di situ ada satu, di sini kayaknya ada bayangannya, tuh satu lagi. Nah, itu mereka lagi kumpul, ada sisa frozen food yang tadi baru Whisky kasih. Nah, bisa dilihat ya. Oke, jadi sebelum kita membuat frozen food ini, seperti biasa, bagi yang belum like, tolong di like. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih sudah subscribe karena sudah mendukung channel ini. Oke, kita lanjut ke praktek dan dengan sedikit pembahasan pastinya. Frozen food yang kita buat kali ini bisa dibuat dalam skala besar atau skala kecil. Lalu frozen food ini juga bisa diberikan untuk ikan, karena bahannya itu kan pelet dicampur spirulina, cuma dia itu dicampur lembek dibuat pelet baru. Kalau yang itu mencampur pelet dengan spirulina itu kan lebih mudah, tinggal dicampur, dikocok, selesai. Kok ini dia emang lebih tercampur, jadi dia seperti pelet dengan spirulina. Jadi dia untuk udang sangat pas. Sepertinya kalau untuk ikan juga pas sih. Cuman ya kan butuh waktu lebih banyak daripada kita menggiling pelet lalu kita campurkan dengan spirulina saja. Kita harus rendam lagi, apalagi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Baik, kita lanjut. Spirulina yang ada di frozen food ini spirulina yang sama, jadi tidak perlu khawatir ada spirulina yang khusus untuk udang lagi, tidak ada. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi ke praktek, kita bahas sedikit tentang udang yang saya pelihara dulu ya. Udang yang saya pelihara ini adalah udang berjenis Neocaridina. Udang yang biasa lebih banyak saya temui adalah jenis Neocaridina, dan ada satu lagi yaitu Caridina. Jadi udang Neocaridina ini dia lebih murah daripada udang Caridina, meskipun namanya sama. Sebentar ya. Oke, maaf tadi ketekan ya, tekan stop pula dia. Jadi tadi ada kertas ribut ya, gesek-gesek. Jadi kita ulang saja, ada Neocaridina dan Caridina. Jadi bedanya itu apa? Meskipun namanya hampir sama, bedanya itu harganya sangat mahal ya, berbanding terbalik dengan Neocaridina. Neocaridina yang saya beli yang merah ini yang jenis red cherry. Ini yang udang yang yellow, yang ini yang merah. Yang merah ini dia cuma berkisaran 2000-an aja. Mungkin kalau di tempat saya 2000, mungkin di sana bisa lebih murah atau lebih mahal. Kalau yang kuning itu kisaran 5000-an. Jadi kalau Caridina itu berapa? 100 ribuan. Dan tingkat perawatannya juga lebih sulit daripada Neocaridina, karena Neocaridina memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Ya, dia lebih kebal, lebih bandel. Jadi untuk suhu Neocaridina ini bisa bertahan di kisaran 20 sampai 29 Celcius. Sementara Caridina ini hanya 27 sampai 29 Celcius saja. Berarti bisa dilihat dia sangat tidak boleh memiliki perubahan suhu yang ekstrim, dia bisa mati. Jadi setelah melihat ini, saya sarankan kalau ingin memelihara udang, ingin tes dulu, belum profesional kali, bisa tes Neocaridina dulu. Kalau mau lebih murah lagi, tes red cherry dulu. Seperti saya ini, saya beli red cherry lebih banyak. Yang yellow sama yang biru saya beli lebih sedikit, karena tingkat kematiannya itu saya akui emang agak sulit. Saya beli 9 ekor red cherry, udah mati satu. Itu mungkin karena bawaannya atau apa kan agak sulit. Jadi nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya cara membudidaya udang hias. Saya akan
saya jelaskan bagaimana melihat yang betina sama yang jantan sama yang sudah hamil dan tinggal bertelur. Oke, jadi langsung kita ke pembuatan makanannya. Pembuatan makanannya itu ada dua ya, yang cara yang lebih simple tapi lebih memakan waktu yang lebih lama. Caranya itu siapkan air biasa, kita celupkan pelet yang murah pun bisa, mau yang mahal, tapi dia harus lebih berbentuk besar. Karena kalau yang kecil kan takutnya nggak kebagian dia, bisa sulit ditakar, nanti dia jadinya mengotori air. Nah, untuk setup tempat udang ini kan harus ada batu karangnya, pasir malangnya, nanti akan saya jelaskan juga di pembudidaya udang hias part 1. Ini tinggal kita celupkan, nanti setelah dia lembek kita tekan dia supaya lebih pipi lagi, supaya kebagian semua, baru kita masukkan. Oke, jadi yang kedua ini adalah frozen food. Nah, frozen food ini tanpa menunggu sekitar 5 menitan supaya pada udah lebih lembek, langsung kita berikan saja. Jadi kalau saya sih karena baru pertama kali mencoba, saya bikinnya sedikit dulu, agak sedikit. Ternyata setelah saya simpan ternyata tahan, guys. Jadi saya kali ini akan memberikan contoh dengan pembuatan skala yang lebih besar. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Bahan-bahan yang disiapkan cuma pelet murah saja. Soalnya pelet mahal saya kan bisa dilihat lebih kecil, pelet yang 5 ribuan tapi dengan protein yang lumayan sedang. Oke, sebentar. Jadi kemarin saya buatnya 1/4 sendok saja dari sendok yang gini. Sekarang kita buat 1 sendok. Jadi jangan lihat 1 sendok kecil gini ya, setelah buat bisa 2 sendok seperti gini, karena dia kan dilumatkan, ini kan masih bulat. Lalu kita siapkan air panas yang akan saya tuangkan di sini sebentar. Nah, ini bisa lihat ada embun-embunnya di sini, masih panas ya. Bisa lihat masih sangat panas, hampir menyentuh airnya saja sudah sangat panas. Jadi caranya ini bukan dicampurkan ya, kalau ingin dicampurkan dia harus satu bungkus pelet dicampurkan air segini saja, lebih dikit lebih bagus, karena cuma mau melumatkan saja, bukan campur air dengan pelet. Jadi saya caranya ini bukan campur dengan air karena susah ditakar, kita lembekkan peletnya dengan air, tapi karena dengan air panas dia lebih cepat. Oke, kita celupkan segini sebentar saja, hitung 30 detikan saja. Jadi dia tunggu saja sebentar. Jadi ini frozen foodnya ini lebih berprotein tinggi ya daripada kita celupkan pakai air dingin. Kita lembekkan baru kita letakkan. Ini campur dengan spirulina. Oke, saya akan buang dulu airnya. Kira-kira sudah cukup nih, sudah mau 30 detik. Oke, ini sudah selesai, saya buang airnya. Nah, penampakannya masih sama, cuma ini lembek sekali. Kita lembekkan dulu dengan sendok ini, kita lumatkan. Saya bukan cara melumatkannya, cuma dipencet-pencet saja dengan sendok. Ini hasilnya lebih mudah dengan 2 tangan. Akan saya pause terlebih dahulu videonya. Oke, sudah selesai. Ini penampakannya sudah dilumatkan. Ini sudah sangat-sangat lumat. Oke, langsung kita campur saja dengan spirulina kita.
kira-kira dulu, nanti kalau kurang hijau kita tambah, kita aduk lagi. Seperti yang bisa dilihat, agak susah lagi dengan 2 tangan. Akan saya aduk lagi. Aduh, sorry lagi, tertekan lagi. Saya sangat minta maaf ya. Dia sendiri tertekan, entah kenapa ini handphone. Bukan, ini sudah terlihat agak hijau dari yang sebelumnya. Saya lihat ya, agak bias-bias hijau, agak bias-bias gelap gitu. Oke, jadi selesai. Pembuatannya selesai. Hanya perlu mengaduknya. Ini sebentar saya ambil tempatnya. Jadi ini penampakan yang sedang saya simpan di freezer. Nggak di freezer sih, di bawah freezer, jangan di freezer. Karena kalau di freezer keras, sangat keras. Ya, apanya, asisten Google sangat mengganggu ya. Jadi sudah sangat keras. Lagi-lagi asistennya. Oke, ini saya perlihatkan dia sangat keras. Jadi ini penampakan yang ada di sini aja. Kita ke udang kita. Kita ambil sedikit saja, karena kapasitas makan udang sangat sedikit ya. Ini aja kayaknya udah habis sisanya. Sudah habis. Kita berikan sedikit lagi. Oke, kita ambil. Sedikit. Jadi cuma segitu saja. Ya, jadi cuma segini saja, sedikit saja. Kita langsung berikan ke udang kita. Oke, lampu sudah nyala. Kita berikan langsung. Jadi langsung dimakan ya, langsung disantap oleh yang merah itu ya. Jadi frozen food kita berhasil di eksperimen kedua kita. Jadi bagi yang punya udang hias, silakan dicoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya.
Dan bagi yang belum di like dan tinggalkan komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa.